Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A CKB Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Nama saya Sutarti dari SMP Negeri 1 Nusa Ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Festi Melinda dari SD Negeri Pekuncen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Setiawan dari SD Negeri Kroya 02. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada praktek ini, saya Sutarti berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Festi Melinda berperan sebagai coach. Saya Arif Setiawan berperan sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Forsti hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah baik Bu Tarti. Bagaimana kabar Bu Tarti hari ini? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Bu Forsti hari ini mau melakukan proses coaching dengan Pak Arif ya? Iya Bu Tarti. Oke, sebelum melakukan proses coaching nih Bu, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih ya Bu. Iya, tentu saja boleh Bu. Oke, nanti Bu Forsti dalam coaching ini kan berperan sebagai coach, lalu Pak Arif berperan sebagai coaching. Nah, nanti saya akan ikut mengamati Bu Forsti dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching ini sudah sesuai dengan alur kita apa belum. Kemudian saya akan mengamati apakah Bu Forsti akan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Saya akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang ditujukan oleh Bu Forsti. Nah, jangan sampai lupa ya Bu, nanti harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, lalu ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Bu Forsti melakukan proses observasi, saya ada pertanyaan nih untuk Bu Forsti, boleh ya? Oke Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kompetensi apa nih yang akan Bu Forsti kembangkan dengan proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, saya itu ingin memastikan tentang kompetensi inti dari coaching itu. Yang pertama, saya ingin ada kehadiran penuh dari diri saya untuk mendengarkan coaching. Saya menyampaikan permasalahannya, lalu yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada ya Bu Forsti. Jadi kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiganya nih, kira-kira yang lebih spesifik itu yang mana Bu Forsti yang ingin dikembangkan? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Bu Tati dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, berarti yang lebih spesifiknya itu yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga rencana aksi
atau rencana ke depan nanti, apa yang akan dilakukannya. Begitu, baik-baik. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat Koci sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan Koci juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Bu Forsti? Iya betul Ibu. Terima kasih ya Bu Forsti untuk jawaban-jawabannya. Silahkan Bu Forsti melakukan proses coaching. Saya akan mengamati, dan nanti setelah proses coaching sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Forsti. Siap Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fristi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Arif? Alhamdulillah, kabar saya luar biasa sehat Bu Fristi. Bagaimana dengan kabar Bu Fristi sendiri? Saya baik juga Pak Arif. Tadi Pak Arif WA saya, katanya mau ngobrol nih. Iya nih Bu Fristi, saya butuh teman untuk bercerita dan sekedar berdiskusi lah Bu. Baik, kita ngobrol nggak terlalu lama lah ya. Mungkin sekitar 10-15 menit. Ngomong-ngomong nih, apa yang mau Pak Arif bicarakan? Begini Bu Fristi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sekitar 50% dari tiap kelas. Oh, Pak Arif saat ini merasa murid-murid di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran, dan murid Pak Arif yang mengerjakan tugas hanya 50%. Jadi menurut Pak Arif, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu tentang antusiasme murid yang saya ajar tersebut. Menurut Pak Arif, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Arif ini kurang antusias dalam pembelajaran Pak Arif? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, karena pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan istilahnya untuk berbicara di depan kelas kepada murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan bagi murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran itu. Oh begitu Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Arif ini antusias dalam pembelajaran Pak Arif? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak juga membosankan Ibu. Wah, saya sependapat dengan Pak Arif. Lalu menurut pendapat Pak Arif, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Arif? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking maupun game saat pembelajaran supaya pembelajaran tersebut lebih menarik Ibu. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Pak Arif ini, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak Ibu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang cukup menarik dan mengasihkan bagi peserta didik Ibu. Kalau boleh tahu, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Yang saya gunakan biasanya adalah buku teks yang ada di perpustakaan Ibu. Adakah sumber belajar lain yang bisa digunakan selain buku teks Pak Arif? Saya pikir ada Bu, dan banyak sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini,
seperti misalkan TikTok maupun reel di Instagram Ibu. Nah, betul sekali Pak Arif. Saya yakin sekali bila Pak Arif bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Pak Arif untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti misalkan dari video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas yang saya berikan juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka melakukan dengan ikhlas dan sesuai keinginan mereka. Misal menggunakan bentuk drama, puisi, pantun maupun juga laporan digital, Ibu. Wah, bagus sekali rencana Pak Arif ini. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Pak Arif ini? Untuk ukuran keberhasilannya menurut saya dari rencana ini yaitu murid-murid antusias mengikuti pembelajaran saya dan semua murid mengerjakan tugas yang saya berikan, Ibu. Menurut Pak Arif, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Pak Arif terapkan di dalam kelas? Mungkin kendalanya saya perlu waktu, Ibu, untuk mempersiapkan modul ajar dan sumber belajar yang saya butuhkan untuk proses pembelajaran ini. Menurut Pak Arif, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan modul ajar dan sumber belajar yang dibutuhkan? Dan solusi apa untuk kendala itu? Mungkin sekitar 2 hari saya akan merancang modul ajar dan mencari sumber belajar. Saya juga membutuhkan pembelajaran seperti video YouTube dan TikTok agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, Ibu. Kira-kira kapan nih Pak Arif mau menerapkannya di kelas? Sekitar hari Senin besok, Ibu, insya Allah. Apa komitmen Pak Arif terhadap rencana Pak Arif ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk dieksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajar tersebut kepada murid, Ibu. Wah, bagus sekali Pak Arif. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Baiklah Pak Arif, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Pak Arif dapatkan dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Tadi kan awalnya saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Dan juga selama ini jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% dari tiap kelas. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi seperti dari video YouTube, bisa juga dengan TikTok, serta akan memberikan tugas tidak terlalu banyak kepada murid. Kemudian bentuk tugas yang saya berikan juga sesuai minat dan bakat murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka melakukan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan sendiri, Ibu. Wah, keren sekali nih Pak Arif. Kalau gitu kita bertemu lagi minggu depan ya Pak Arif. Saya pengen dengar cerita nih tentang keseruan belajar di kelas Pak Arif.
Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support lagi. Terima kasih Bu Fristi atas waktunya untuk saya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dengan cerita yang lebih menyenangkan, dan semoga kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bu Fristi. Oke Bu Fristi, tadi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Pak Arif. Apakah tadi sudah berjalan dengan lancar coachingnya Bu? Alhamdulillah baik dan lancar Bu Tati. Oke, setelah melakukan observasi coaching tadi ya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih kepada Bu Fristi. Siap Bu Tati. Pertanyaan pertama, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Fristi? Selama coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta. Yaitu dengan menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang ada, lalu coach bisa merencanakan aksi, dan coach juga bertanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach dan hadir penuh saat coach bercerita tentang permasalahannya, Bu. Baik, berdasarkan penjelasan Bu Fristi sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan apa yang saya amati tadi. Ada beberapa catatan Bu Fristi. Bu Fristi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian berikutnya mengidentifikasi permasalahan dari coach, kemudian Bu Fristi juga sudah mengarahkan coach untuk membuat rencana aksi, dan tadi Bu Fristi juga sudah berhasil dalam menentukan rasa tanggung jawab dalam diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya nanti dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi mendengar percakapan antara Bu Fristi dengan Pak Arif sudah fokus dan hadir sepenuhnya. Jadi Bu Fristi ini sudah mendengarkan dengan aktif, dan Bu Fristi juga telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Jadi untuk kedepannya Bu Fristi, kompetensi apa yang ingin Bu Fristi kembangkan kedepannya setelah melakukan proses coaching ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nih ya Bu Tanti, untuk lebih jauh lagi, untuk memanfaatkan teknik coaching ini dengan alur tirta supaya saya bisa menerapkan baik dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Saya ingin terus mempraktekkan teknik coaching ini terutama di sekolah, begitu Bu Tarti. Ya, semoga kedepannya sukses ya Bu Fristi untuk melakukan coaching dengan alur tirta. Terima kasih ya Bu, hari ini Bu Fristi sudah melakukan proses coaching dengan alur tirtanya. Saya akhiri ya perbincangan hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tarti. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.